Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam berikut beliau insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang insyaallah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Zailani LCMA yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema keistimewaan sholat dalam berjamaah. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Zailani LCMA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wa ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM, para pengurus masjid, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya yang sudah menyempatkan hadir dalam sholat berjamaah dan kajian subuh pada hari ini. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dua nikmat yang sangat berharga tersebut bisa kita gunakan di dalam beraktivitas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia di dalam mengikuti sunnah maupun ajarannya. Semoga kita termasuk kelak yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pemandangan yang sangat membahagiakan kami yang memang kerjaannya itu jauhlah keliling dari masjid ke masjid itu, Pak. Itu ada masjid yang mungkin ukurannya tidak begitu besar tapi jamaahnya boleh dibilang penuh atau banyak. Ya, di antaranya Masjid An-Nur ini, Pak. Jadi yang paling membahagiakan bagi para ustadz kiai yang suka ngisi kajian dan ceramah itu ketika masjid makmur alias rame. Ya, akan tetapi itu juga perlu diuji ulang, Pak. Ya. Apakah keramaiannya itu memang ya dalam rangka untuk memakmurkan masjid dalam artian yang sesungguhnya? Ya mudah-mudahan itu yang kita harap, insya Allah ya Bapak Ibu. Ya, maka dari itu di antara ya sarana atau di antara cara di dalam memakmurkan masjid, kita benar-benar harus mengindahkan serta menjaga sholat berjamaah
ya. Jadi sholat berjamaah itu istilahnya sayyidnya Pak, ataupun tuannya. Nanti rentetan dari sholat berjamaah itu banyak. Bisa jadi mungkin ada ya kajian-kajian yang lain seperti tahsin, seperti taklim-taklim yang lain, atau kegiatan al-barzanji mungkin ya. Nah itu diantara buntutnya, tapi kepalanya daripada memakmurkan masjid itu utamanya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah 5 waktu, baik untuk laki-laki dan perempuan. Hanya saja nanti kalau perempuan ada penjelasan lebih detail lagi, insya Allah nanti kami perjelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dipesan oleh DKM, bahwasanya tema kita adalah keistimewaan sholat dalam berjamaah. Jadi kami tidak menambah atau mengurangi pesanan temanya. Ya, sesuatu yang istimewa itu kan berarti di atas rata-rata, betul nggak Bapak Ibu? Istimewa itu di atas rata-rata Pak. Kalau rata-rata kan baik, ya itu rata-rata Pak, standar. Tapi kalau sudah istimewa, ini berarti ada nilai plus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui ya bahwasanya sholat itu merupakan rukun Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari. Ya, Islam dibangun di atas 5 pondasi atau 5 tonggak. Ya, kami sebut tonggak karena biasanya kalau tonggak itu punya akar, betul nggak Pak? Ya pokok Pak, pokok itu kan punya apa? Punya akar. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah, atau sering kita artikan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Kalau melaksanakan itu ya pokoknya sudah gitu Pak ya. Kalau pokoknya sudah itu sekedar melaksanakan, tapi di sini harus benar-benar tegak. Kita bisa bayangin Pak, ketika kita berdiri tegak itu bukan hanya sekedar butuh tenaga, tapi juga konsentrasi, fokus ya, dan seterusnya. Kemudian membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah puasa Ramadan itu rukun Islam yang keberapa Pak? Ya, yang keempat, tapi kenapa di sini yang kelima? Tenang Bapak Ibu, hadis tentang rukun Islam itu banyak versinya. Ada beberapa yang versi ya menaruh puasa Ramadan itu yang kelima, tapi kami juga hadirkan versi yang berbeda, yaitu puasa Ramadan itu yang keempat, kemudian haji. Jadi hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini sama Pak, hanya saja pengurutannya berbeda. Kalau hadis yang pertama tadi mengurutkan haji keempat, puasa Ramadan kelima. Kemudian hadis yang kedua ini ya, ini mengurutkan haji yang kelima, atau puasa dulu, puasa Ramadan yang keempat, kemudian haji. Jadi hadis tentang rukun Islam itu banyak banget, yang kemudian ya ulama itu setelah mengakumulasi berbagai hadis akhirnya membuat kesimpulan ya dalam urutan rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Jadi itu urutan yang sudah dibakukan oleh para ulama. Hanya saja kalau dalam hadisnya seperti ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita belajar bahwasanya tidak hanya sekedar ada ayat, ada hadis, kemudian kita amalkan. Maksudnya apa? Untuk mensarikan sebuah ayat atau hadis, kita perlu gandol seorang ulama yang sudah diakui keilmuannya oleh dunia, oleh masyarakat muslim ya. Jadi kalau kita berpegangan hadis tadi, wah hadis ini Bukhari loh ya, hadis yang paling sahih gitu kan. Nah, sedangkan hadis yang mengurutkan puasa kelima itu hadis yang Muslim. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Artinya apa? Semua dalil itu tidak bisa kita langsung amalkan begitu saja, tapi kita butuh istimbat. Apa itu istimbat Bapak Ibu?
butuh ulama yang sudah menyimpulkan, ya. Nah, makanya kesimpulannya urutan rukun Islam tadi, puasa Ramadan yang keempat, haji yang kelima. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ke atas ataupun dari dua hadis di atas tadi kita bisa mengambil sebuah faidah, ya, ataupun pelajaran tentunya tentang urgensi salat. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksudkan salat di sini adalah selalu melaksanakannya semata-mata. Artinya, ya, maksud dari perkataan Ibnu Hajar ini, apapun kesibukannya, apapun situasi dan kondisinya, salat tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu, Pak. Sampai dalam kondisi sakit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihil jihad. Pokok urusan, ya, pokok segala urusan pokok segala urusan dalam keagamaan itu adalah Islam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu itu sudah diatur oleh Islam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Islam mengajarkan atau tidak, Pak? Mengajarkan, Pak. Dari mulai mau tidur, Pak, bagaimana Islam mengajarkan kita mau tidur? Apa, Pak, yang diajarkan Islam mau tidur? Ya, kalau pingin sempurna kita wudhu, ya, sholat 2 rakaat atau minimal sholat witir 1 rakaat. Ya, kemudian kita berbaringnya pun itu nggak sembarangan melungker ataupun ngagoler, Pak. Ya, jadi ada tata caranya bagaimana berbaring. Nah, ketika berbaring itu kita baca doa, ya. Dan kalau kita tidur dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, insya Allah tidurnya itu nyenyak. Ya, sekarang ini kan banyak orang susah tidur. Coba dilakoni yang tadi, Pak. Wudhu dulu, sholat 2 rakaat, ya, kemudian membaca doa. Minimal doanya seperti yang dihafal anak-anak kita, Pak. Apa itu, Bapak Ibu? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, kalau pengen panjang lagi, ya, supaya kita tidurnya tidak kelindihan, atau bahasa kelindihan itu apa, Pak? Yang kita rep-repan, ya, rep-repan, ya. Itu dibaca surah Al-Fatihah, dibaca awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian baca ayat kursi, terus kemudian baca trikul. Apa itu trikul, Bapak Ibu? Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita semburkan ke tangan, Pak. Kita semburkan ke tangan, kita usapkan ke semua yang bisa dicapai oleh telapak tangan kita, ya. Insya Allah kalau tidur seperti itu dijamin nikmat, dijamin tidurnya berkualitas. Meskipun siangnya nggak tidur itu, insya Allah cukup itu, Pak. Baik, jadi segala urusan itu adalah ada pada Islam, ya, diantaranya adalah 2 kalimat syahadat, dan tiangnya adalah sholat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid ini bisa berdiri karena apa, Pak? Tiang ini, tiangnya, Pak, di tengah-tengah gede-gede ini, ya, baik itu di atas di bawah, yaitu, ya. Jadi kalau seandainya tiang ini roboh atau tiang ini lemah, masjid ini rentan, ya. Bangunan itu rentan roboh, bangunan itu rentan ambruk kalau seandainya tiangnya itu lemah, ya. Kalau tiangnya itu nggak kuat, apalagi kalau tanpa tiang, kan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa hukum meninggalkan sholat? Sebelum kita bahas sholat berjamaah, ya, orang yang meninggalkan sholat sama sekali, pokoknya, ya, belas babar pisan. Apa itu belas babar pisan itu? Sama sekali udah nggak tahu menahu tentang sholat, ya. Dan dia meyakini sholat itu nggak wajib, tidak sholat sama sekali, dan meyakini sholat itu tidak wajib, maka ulama sepakat hukumnya itu kafir. Hukumnya apa, Pak? Hukumnya kafir, ya, sudah keluar dari Islam, seperti itu. Hanya saja orang kafir seperti ini, ya,
Kalau dia tidak menyatakan, Pak, tidak apa, Pak? Tidak menyatakan, maksudnya begini, saya nggak mau sholat dan saya tidak yakin atau tidak percaya kalau sholat itu ya wajib. Kalau seperti itu perlu syahadat ulang, Pak. Tapi kalau itu hanya sebatas dalam hatinya, maksudnya dia tidak meyakini kewajiban sholat itu hanya dalam hati, itu insya Allah cukup taubatan nasuha. Tapi kalau sampai dia mengikrarkan, saya nggak mau sholat, sholat itu menurut saya nggak wajib, itu perlu syahadat ulang, ya. Tapi kalau tidak sampai dilahirkan, kalau tidak sampai diucapkan, cukup taubatan nasuha. Yang kedua, meninggalkan sholat, ya, sama sekali, artinya orang tersebut blas, ya, babar pisan nggak sholat karena males, Pak, karena sibuk, bukan meyakini sholat itu nggak wajib, tapi saking sibuknya atau saking malesnya, akhirnya dia lewat terus sholat itu, ya. Maka yang seperti itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama, orang tersebut belum sampai tahapan kafir. Yang kedua, ada ulama yang mengkafirkannya. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, kufur itu ada beberapa bagian. Pertama, ada kufur ucapan, ada kufur perbuatan, dan ada kufur keyakinan. Kufur apa, Pak? Perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Kalau tiga-tiganya ini kita lakukan, berarti harus syahadat ulang, ya. Kapan orang itu harus syahadat ulang? Ya tadi, Pak, lisannya mengatakan sholat itu nggak wajib, perbuatannya dia itu benar-benar nggak sholat, keyakinannya sholat itu tidak wajib. Makanya ini apa, Pak? Perlu syahadat ulang, karena 3 syarat keluar dari Islam itu sudah terpenuhi. Nah, tapi kalau hanya sekedar karena kesibukan, berarti hatinya itu meyakini sholat itu tetap wajib, dan orang tersebut sebetulnya juga merasa nggak enak, Pak, merasa dosa. Tapi apa boleh buat, gitu kan? Hawa nafsunya, gitu kan, kesibukannya itu mampu mengalahkan daripada kewajiban menyembah Allah. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Itulah yang disebut dengan kufur fi'li. Perbuatannya itu kufur, artinya apa? Sudah keluar dari ajaran Islam. Tapi karena tidak memenuhi 3 syarat, ya cukup taubatan nasuha. Sekali lagi, kapan orang itu harus syahadat ulang, Bapak Ibu? Andai saja perbuatannya, ucapannya, keyakinannya itu sudah keluar dari Islam. Ya contohnya tadi, saya nggak mau sholat, ya, hati saya meyakini sholat itu nggak wajib, dan benar-benar dia tidak melakoni sholat, berarti dia harus syahadat ulang. Baik, ini hukum orang yang meninggalkan sholat, baik yang meyakini ataupun yang tidak meyakini kewajibannya. Yang berikutnya ini kaitannya antara sholat dengan kufur dan syirik, ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Apa maksudnya? Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya, maksudnya kami langsung hadirkan pendapat dari Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Makna batas di sini adalah antara seorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat, bahwa yang menghalangi dari kekafirannya atau keadaannya yang tidak meninggalkan sholat, maka jika dia telah meninggalkannya, tidak tersisa penghalang antara dia dengan syirik, bahkan dia telah masuk ke dalamnya. Jadi selama kita sholat, Pak, insya Allah kita dijauhkan dari kesyirikan dan kekufuran, itu maksudnya. Tapi kalau sholat itu sudah nggak ada, kufur dan syirik itu sudah menyatu dengan diri kita, ya. Entah itu kufur yang dapat mengeluarkan kita dari Islam atau yang tidak mengeluarkan dari Islam. Begitupun kesyirikan, apakah kesyirikan yang dapat mengeluarkan dari Islam atau yang tidak mengeluarkan kita dari Islam. Berarti selama sholat itu kita jaga, insya Allah kita aman dari perbuatan apa, Bapak Ibu? Kufur ataupun syirik. Makanya lagi-lagi sholat itu pentolannya, Pak, kepalanya. Andai saja itu kita pegang, badan dan ekornya itu kita dapat. Tapi kalau kepalanya sudah lepas, ya,
buntut dan ekornya pun itu nggak akan kita dapatkan. Pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat mayoritas sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah itu sampai mengatakan atau sampai memberikan ya konsekuensi yang begitu berat bagi para yang meninggalkan sholat? Kami ingin sedikit mengajak beranalisa ataupun meneliti tentang rukun Islam yang 5 tadi Pak, sebelum kita masuk ke istimewaan sholat berjamaah. Sepakat rukun Islam ada 5. Kita sudah hafal semuanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin kelima-limanya itu semua umat Islam melakukannya Pak? Atau di sana ada yang ditinggalkan atau tidak dilakukan, gugur kewajiban? Contoh misalkan 2 kalimat syahadat. Kita mulai dari 2 kalimat syahadat. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini itu pernah melakukan ikrar ya di depan kiai ustadz ajengan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian disaksikan oleh orang banyak ya, bahkan bila perlu diarak Pak, diarak itu diumumkan, saya sudah syahadat, saya sudah syahadat. Pertanyaannya, pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal yang demikian sebagaimana orang mu'alaf? Kan orang mu'alaf seperti itu Pak ya. Ya pernah di masjid kami ada yang sering itu di Masjid Kota Wisata itu Pak ya. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan demikian? Loh gimana ini katanya rukun Islam ya, berarti ini sudah gugur. Karena apa gugurnya? Kedua orang tua kita muslim. Ketika kedua orang tua kita muslim Bapak Ibu, kita sudah tidak perlu lagi ikrar 2 kalimat syahadat sebagaimana orang mu'alaf. Berarti orang yang terlahir ya di mana bapak ibunya itu muslim, gugur kewajiban untuk ikrar 2 kalimat syahadat. Tapi tetap ada alasannya Pak. Alasannya ketika kita sholat kita senantiasa tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Makanya itu menjadi rukun Pak. Rukun apa Pak? Rukun sholat. Hafal semua ya Pak rukun sholat Pak? Insya Allah hafal ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam diawali dengan rukun dan ditutup dengan rukun Pak. Takbiratul ihram itu rukun dan salam yang ke kanan itu juga rukun. Kalau ditinggalkan batal dan wajib ngulangi lagi meskipun yang ditinggalkan cuma 1. Rukun sholat itu ada 18. Ada berapa Pak? 18. Wah apa aja ya ini kira-kira ya. Yang jelas Al-Fatihah juga rukun gitu Pak ya. Nah, jadi silahkan nanti dicari 18 itu apa saja Pak ya, karena itu rukun. Ditinggalkan lupa atau sengaja sholatnya batal. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah itu ya andai saja ketinggalan benar cukup diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau sunnah. Nah sunnah pun ada 2 Pak. Ada namanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Apalagi itu Imam Syafi'i membagi sunnah itu ada 2, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah yang apabila ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Contohnya tasyahud yang pertama apa Pak? Misal nanti tasyahud yang pertama itu kan ada di sholat yang 3 dan 4 rakaat. Misalkan sholat maghrib ya, rakaat kedua tasyahud itu hukumnya sunnah Pak. Dan membaca asyhadu alla at-tahiyatul, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai Allahumma sholli ala Muhammad itu hukumnya sunnah. Andai saja tertinggal maka harus sujud sahwi. Satu lagi yang ini unik dan alhamdulillah masjid ini melakukan, yaitu kunut subuh dan kunut sholat taraweh dari mulai pertengahan Ramadan. Itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Kalau ditinggalkan secara sengaja harus sujud sahwi. Harus apa Pak? Sujud sahwi.
Ya, tadi di sini alhamdulillah melakukan Syafi'iyul madhab. Ya. Dan yang unik lagi yang mungkin kita kaget, Pak, itu ada namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat yang apabila kita meninggalkan atau melakukannya, yang apabila kita meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Bayangin, Pak, dan ternyata banyak, Pak, sunnah hayat itu. Yang disinilah orang kalau tahu itu bisa ngatur sholat, ya, entah itu sholatnya sholat yang ringkes atau sholat yang maksimal. Di antaranya adalah gerakan kita takbiratul ihram ini, Pak. Kan kita tangan kan gerak begini, Pak, ya. Allahu Akbar. Ini sunnah hayat, Pak. Melakukan atau tidak melakukan itu tidak membatalkan sholat. Membaca surat setelah Al-Fatihah, misal ya Bapak Ibu ada yang mungkin pengennya tampil beda, Pak. Sholat subuh baru baca Al-Fatihah langsung ruku, ya. Pengen ngamalin sunnah hayat tadi, kan ini nggak batalin sholat gitu kan. Nah, itu sunnah hayat, Pak. Jadi imam yang pertama baca surat apa, Bapak Ibu? Rakaat yang pertama la uqsimu bihadzal balad. Masya Allah, berarti Bapak ini khusyuk ini ya. Ya, yang kedua ya alam taro. Ya, saya dulu kayak gitu, Pak. Kalau dites sholatnya khusyuk atau tidak, sholat subuh atau sholat yang lainnya, tadi rakaat pertama ya imam setelah Al-Fatihah baca surat apa. Karena kalau kita lupa ya, emang tadi kita kemana, Pak, waktu sholat, Pak? Kan begitu, Pak, ya. Baik, sunnah hayat itu banyak, Pak, banyak. Jadi kalau Bapak dalam kondisi, ya Bapak Ibu kalau dalam kondisi sibuk, dalam kondisi pengen cepet-cepet, contohnya misalkan lagi check in di bandara, kan biasanya kita pikiran nggak tenang, Pak, ya. Kalau nggak sholat nanti kelewat, sholat nanti tahu-tahu dipanggil atau di terminal atau di mana. Nah, itu manfaatnya kita tahu sunnah hayat. Ternyata di sana ada hal-hal yang bisa kita tinggalkan dalam sholat yang itu tidak membatalkan. Syaratnya kalau kita memang dalam kondisi lagi sibuk, ya tidak usah dilakukan sunnah hayat. Contohnya tadi membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, bahkan membaca subhana rabbiyal a'la, membaca subhana rabbil azimi, itu semuanya sunnah hayat, Bapak Ibu. Sunnah hayat, andai saja ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Hanya saja jangan salah, Pak, ya, kita harus tahu definisi sunnah yang sesungguhnya. Apa itu sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nah, kurang pas ini, Pak. Nggak apa-apa tidak mendapat dosa, masih kurang pas. Tidak apa-apa, masih kurang pas, Pak. Apa tadi, Pak? Di sini kayaknya merugi. Nah, ini, Pak, sunnah itu kalau ditinggalkan dapat kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi, gitu yang benar, Pak. Bukan nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa semua. Rugi apa, Pak? Rugi yang betul tuh itu, Pak, ya. Nah, makanya nanti Imam Syafi'i itu meskipun menghukumi sholat berjamaah itu sunnah mu'akkad, ya kita harus tahu dulu, Pak, kenapa Imam Syafi'i memfatwakan seperti itu. Baik, ini sedikit menyinggung masalah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya keistimewaan dalam sholat berjamaah. Ini hadisnya panjang. Langsung saja saya bacakan artinya, ya. Nanti kalau berkehendak kita kirimkan slide-nya di DKM. Salat seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan 25 kali lipat daripada salat yang dilakukan di rumah. Loh, bukannya 27, Ustaz? Tenang, nanti ada, Pak, yang 27, ya. Ataupun di pasarnya. Yang demikian itu apabila seorang wudhu. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi apa maksud 25 dan 27 derajat, ya, dibanding sholat sendirian di rumah? Pertama, apabila wudhu ia menyempurnakan wudhunya. Sudah tahu ya Bapak Ibu, ya, wudhu yang sempurna, ya, insya Allah, ya. Dulu kan sudah pernah, Pak, kita belajar fikih thaharah, ya. Kemudian keluar menuju masjid, tidak ada yang mendorongnya untuk keluar menuju masjid kecuali untuk melakukan sholat. Berarti motifnya itu benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena, Pak, nanti
untuk urusan bisnis kita sekalian ngobrol sholat berjamaah ya. Itu justru malah ngulangi pahala jamaah, Pak. Ya kalaupun ada, nggak usah diniatin, Pak. Itu sifatnya kebetulan. Kalaupun terjadi sifatnya apa, Bapak Ibu? Kebetulan, jangan diniatin ya. Jangan diniatin seperti itu. Atau mau transaksi sekalian nanti sholat berjamaah di masjid gitu. Ya itu dibanding nilai sholat berjamaah nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu ya. Ya kecuali sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjutannya apa, Bapak Ibu? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat. Ya, siapa yang kesini sampai 100 langkah, Pak? Oh, ada yang 500 mungkin. Ya itulah, Pak. Semakin tinggi, Pak. Ya berarti semakin banyak kita langkah ke masjid, derajat kita di sisi Allah itu akan semakin tinggi. Makanya surga itu Allah kasih level-levelnya, Pak. Ya. Sampai surga yang tertinggi, surga Firdaus. Ya insya Allah itu diantaranya orang yang sering melangkahkan ke masjid. Dan otomatis orang yang sering berjamaah itu sudah pasti, Pak. Yang dimaksud jamaah di masjid itu kan sudah bolak-balik gitu, Pak ya. Bolak-balik sehari berapa kali, Bapak Ibu? Ya, 5 kali ya. Apalagi yang jaraknya mungkin agak jauhan. Jadi kaki kita melangkahkan ke masjid itu sama saja kita meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahan. Ya, kita ngerasa banyak salah atau tidak, Ibu-ibu? Banyak, Pak. Baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ya, bangun tidur saja mungkin tadi kita sudah gerutu. Apa itu gerutu, Pak? Ya. Gerutu itu ya ngedumel atau yang semisalnya. Ya gimana pun gerutu itu nggak dibenarkan, Pak. Yang diajarkan dalam Islam itu ikhlas, ridho untuk mengganti gerutu ataupun mengganti itu tadi ya, mengganti marah-marah sendiri. Apabila ia sholat dengan berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersolawat. Masya Allah. Jadi kita disebut satu-satu namanya, Bapak Ibu ya, Bapak A, Bapak B, Bapak C, Ibu A, Ibu C, Ibu D, dan seterusnya. Jadi solawatnya malaikat ya, solawatnya malaikat itu artinya apa, Bapak Ibu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, di sana ada solawat dari Allah, ada solawat dari malaikat, dan ada solawat dari kita. Ini semuanya berbeda-beda artinya, Pak. Solawat dari Allah kepada Nabi itu artinya meskipun Nabi itu sudah wafat, Bapak Ibu, tapi ya derajat dan martabat Nabi itu senantiasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala Nabi itu senantiasa mengalir, Pak, meskipun beliau sudah wafat, sudah tiada. Jadi pahala Rasulullah itu senantiasa mengalir atas doanya Allah. Lalu doanya malaikat itu apa, Bapak Ibu? Doanya malaikat itu memohonkan ampun. Memohonkan apa, Pak? Doanya malaikat, solawatnya malaikat itu memohonkan ampun. Lalu solawatnya kita apa? Solawatnya kita ya doa. Doa mungkin kita secara lafaz kita itu doa kepada Nabi. Tapi pada dasarnya solawat kita itu doa untuk kita sendiri. Makanya Al-Barjanji itu diantaranya isinya solawatan, Pak. Kami dengar tadi dari Pak Ketua ya, di sini ada kegiatan Al-Barjanji, itu bagus, Pak. Karena selama Bapak Ibu belajar Al-Barjanji dan memahami makna Al-Barjanji itu luar biasa, Pak. Atirillahumma qabrahu syarif bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Kan seperti itu. Jadi kalimat itu ya digunakan untuk pemisah cerita satu dengan cerita yang lainnya. Dari mulai Nabi sebelum lahir, Pak, kemudian Nabi lahir,
Nabi menjadi kanak-kanak, remaja, diangkat menjadi Nabi, punya anak, punya istri sampai wafat. Itu ceritanya ada di Al-Barzanji Bapak Ibu. Maulid Al-Barzanji itu luar biasa ya. Baik, itu masalah sholawat. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, malaikat itu sedang bersolawat Pak. Hanya saja malaikat sengaja nggak menampakkan. Saya khawatir Pak, kalau malaikat menampakkan kita pada pingsan. Nabi aja langsung demam loh Pak, betul nggak Pak? Nabi itu kan pertama kali menerima wahyu dengan malaikat Jibril demam kan Pak? Demam ya, pulang-pulang itu minta dikemulin. Kalau orang kita minta dikerokin Pak, dibalsemin ya kan. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Ya, itu kan setelah menerima wahyu ayat pertama itu Pak. Jadi uniknya Al-Quran itu, surat Al-Alaq baru 5 ayat Pak. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, titik dulu di situ. Baru 5 ayat ya. Karena malaikat tadi itu dekep Pak. Tahu dekep Pak ya? Di apa namanya, dirangkul. Jadi Nabi itu ketika disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi ma ana biqari, apa yang saya baca saya nggak bisa baca, apa yang saya baca saya nggak bisa baca. Akhirnya didekep sama malaikat Jibril. Ya otomatis ketika didekep kan Nabi itu ngelihat bayangannya malaikat Jibril kayak apa. Demam berhari-hari Pak, meriang berhari-hari. Nah, makanya malaikat di sini tuh sebetulnya banyak Bapak Ibu ya. Yang jelas bukan malaikat mungkar nakir, apalagi malaikat malik. Yang ada di sini malaikat Raqib, malaikat Atid, pokoknya malaikat-malaikat yang baik-baik Pak ya. Yang ada di sini malaikat-malaikat yang apa namanya, yang ganteng-ganteng lah, bukan malaikat yang serem-serem. Tapi mohon maaf, kita nggak boleh menyifati malaikat laki-laki maupun perempuan. Loh gimana nggak laki-laki nggak perempuan? Yaitu terserah Allah gitu Pak. Terserah apa Pak? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan malaikat, manusia saja ada yang nggak jelas ini laki-laki atau perempuan, betul nggak Pak? Nggak jelas ini laki-laki atau perempuan, apalagi ciptaan Allah yang lainnya. Baik, jadi malaikat di sini Bapak Ibu ya, dari mulai pojok sana, pokoknya semua masjid ini Pak, yang atas yang bawah, apalagi yang ibu-ibu, kayaknya malaikatnya lebih banyak di atas Bu ya. Ya, malaikat sedang mendoakan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Nanti pulang dari sini, kalau memang kita itu termasuk orang yang mustajab, orang yang diterima amal ibadahnya, tahu-tahu masalah kita itu dapat solusi. Saya yakin di sini itu nggak semuanya apa Pak? Nggak semuanya sedang baik-baik saja, betul nggak Pak? Iya. Ya makanya dengan cara seperti inilah Bapak Ibu, yakin nih Pak. Jadi rezeki itu ada 2, solusi itu ada 2. Solusi yang memang kita cari, atau solusi yang mencari kita. Harus yakin itu Pak. Di antaranya seperti ini. Di antaranya seperti inilah cara untuk mendapatkan solusi maupun rezeki yang mendatangi kita ya. Apa doanya malaikat? Ya Allah, berikanlah ya sholawat kepadanya. Sholawat di sini itu artinya doa-doa baik Bapak Ibu. Ya Allah, berikanlah rahmat. Rahmat itu apa Bapak Ibu? Segala bentuk nikmat itu terangkum dalam kalimat rahmat, termasuk masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat. Nah ini, kita itu mungkin sudah selesai sholat subuh, tapi posisi kita sebetulnya itu masih apa Pak? Masih dalam keadaan sholat. Maksudnya apa? Dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan berdoa, mendapatkan pahala selama ia menunggu datangnya waktu sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini diantara hikmah yang pertama, kenapa sholat berjamaah itu pahalanya 25-27 derajat. Ini alasannya Pak, ada di hadis ini ya, ada di hadis ini. Berarti syarat untuk mendapatkannya pun kita harus tahu, bukan hanya sekedar datang buru-buru ya, lari, bahkan sambil lari Pak, sambil lari nanti sholat di belakang, assalamualaikum langsung pulang duluan. Nah itu wallahu a'lam ya. Kalaupun 27 derajat mungkin berbeda kualitasnya dengan yang datang duluan, yang masih sempat sholat qobliyah gitu kan ya, ikut wirid ataupun berzikir sama imam, kemudian setelah itu kita sholat qobliyah ya, terus kemudian pulang dengan tenang, tidak buru-buru ya. Seperti itulah makna daripada 25-27 derajat.
Nah ini yang 27 Bapak Ibu. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Oke, kami ingin menganalisa 27 derajat ini, Pak. Untuk urusan kesehatan, Pak, yang sering jalan, yang sering menggerakkan badan dengan yang diem, kira-kira sehatan mana, Pak, untuk urusan kesehatan ini, Pak? Gerak, Pak, gerak, ya. Jangankan kita, Pak, uang itu kalau ngendep, ya, maksudnya itu uang itu kalau beku nggak berjalan, uangnya itu nilainya lama-lama berkurang dan nggak bertambah. Tapi kalau diputer, ya, nanti uangnya itu jadi banyak, alias dipakai usaha, ya, alias dipakai usaha. Begitupun badan kita. Nah, orang itu kalau sudah sehat, Bapak Ibu, makan enak, tidur nyenyak, bekerja semangat, betul nggak, Pak? Iya. Belajar untuk anak-anak juga fokus. Ditambah lagi, Pak, pagi ini, ya, yang namanya waktu subuh itu waktu yang luar biasa istimewanya, Pak. Udara dari sisi kesehatan, Pak, ya, udaranya bersih, ya. Kemudian kita akan mendapatkan ide-ide yang mungkin brilian. Kita akan mendapatkan katakanlah pikiran-pikiran yang jernih, ya, itu semuanya ada di waktu pagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kebiasaan orang Yahudi, Pak. Orang apa, Pak? Orang Yahudi, ya, itu bangun subuh, Pak, bukan karena mau sholat, ya, cuma untuk menikmati udara segar dan untuk mencari ide-ide, ya, untuk mencari ide-ide dan untuk menikmati udara segar. Mereka itu rela bangun subuh, ya. Makanya beruntung bagi kita, Pak, dipaksa bangun subuh, ya. Kita mungkin pikirannya cuma sholat berjamaah, tapi dibalik itu semuanya luar biasa, ya. Makanya orang tua kita dulu filosofinya apa, Pak? Orang itu kalau bangunnya kesiangan, rezekinya dipatok ayam. Itu filosofi, Masya Allah, ya. Nggak usah pakai qala Allah qala Rasul. Orang tua kita itu rata-rata gitu, Pak. Tapi itu benar-benar, ya, agamis banget. Itulah ajaran agama banget. Maksudnya tadi sholat subuh, karena biasanya kalau sholat subuh itu kan kita punya waktu banyak, mau masak, mau mandi, mau persiapan sekolah. Tapi kalau sudah bangunnya jam 7, ya, akhirnya nabrak semua, Pak. Jalan ke kantor juga ngebut-ngebut. Naudzubillah. Di antara kebanyakan kecelakaan itu karena buru-buru. Karena apa, Pak? Karena buru-buru. Akhirnya naudzubillah terjadilah laka lantas, ya. Nah, ini dari sisi kesehatan, ya. Dari sisi apa, Bapak Ibu? Kesehatan. Terus kemudian dari sisi silaturahmi, Pak, luar biasa. Di kota ini kan beda dengan di desa, Pak, ya. Ya mungkin kalau di desa itu, Pak, orang tetangga itu tanpa kalam, tanpa salam, tahu-tahu nyelonong masuk rumah kita biasa, Pak, ya, kalau di kampung, Pak, ya. Tahu-tahu nongol di depan rumah kita itu kalau di kampung itu biasa seperti itu. Lah kalau di sini, Pak, susah. Ya, kadang-kadang sudah janjian, sudah WA-an, rumahnya juga deket juga nggak ketemu, Pak. Kadang-kadang seperti itu. Kalau kita sholat berjamaah, Pak, nggak usah repot-repot pakai janjian. Coba, Pak, kalau Bapak Ibu pengen janjian ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang puluhan ini, Pak, WA 1, 2, 3 puluhan, ya. Kalau janjian betapa repotnya, Pak, betapa sibuknya. Cukup datang ke masjid, kita ketemu, salaman, dan orang itu kalau sudah salaman berbeda, Pak, ya. Cuma sekedar papasan di jalan, ya. Ditambah lagi orang kalau silaturahmi, apa barokahnya, Bapak Ibu? Barokah silaturahmi, rezekinya bertambah, umurnya panjang, ya, sehat walafiat, betul. Nggak usah repot-repot ngadain atau ngagedain kumpul-kumpul, Pak. Ini sudah setiap waktu, Bapak Ibu, ya. Ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya dia silaturahmi secara tidak langsung, ya. Sholat berjamaah itu menjalin silaturahmi. Apalagi di sini ibu-ibu banyak, luar biasa ini ibu-ibu, ya. Coba kalau kumpulnya ini di rumah, Bu, kira-kira ngapain, Bu? Ibu-ibu nih. Kalau kumpulnya di rumah teman, di rumah tetangga, Bu, ya, kira-kira bahas apa itu, Bu? Wallahu a'lam. Ya, kalau di sini kan mau membahas gak enak, ada kajian gitu kan. Ya udah, paksa denger kajian dulu gitu kan. Baik, berikutnya di antara keistimewaan dalam salat berjamaah, barang siapa pergi
atau berangkat ke masjid, baik di waktu pagi atau waktu sore hari, maka Allah menyediakan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau waktu sore. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, berangkat pulang kita ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun untuk memakmurkan masjid, itu sama saja kita itu sedang menyiapkan perbekalan di surga. Makanya orang nanti di akhirat itu sebetulnya bukan menerima hadiah dari A, B, C, D, ya, tapi sebetulnya sedang menikmati amalannya. Nah ini Pak, sekarang ini kita itu lagi ngumpulin bekal di akhirat, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah. Nah ini Allah sudah memberikan gambaran yang luar biasa gamblangnya. Jadi wirawiri kita ke masjid, di majelis taklim pengajian, memakmurkan masjid, sama saja kita itu sedang menyiapkan perbekalan di surga. Ini ya dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya nanti kalau sudah masuk surga itu Pak, itu semua keinginan, ekspektasi, impian-impian itu akan terwujud tanpa batas, tanpa bosan, sebagaimana terdapat dalam surah An-Nahl, lahum ma yasha'un, kata Allah, ya, surga itu disiapkan untuk orang-orang bertakwa, di mana dia nanti akan mendapatkan apa saja yang ia inginkan. Ya, karena kita sudah kumpul-kumpul selama 60 tahun, 70 tahun, ya, itu Pak. Ditambah lagi, ya, kalau di surga itu nggak ada istilah bosen, nggak ada istilah capek, nggak ada istilah waleh itu artinya itu sudah nggak minat lagi gitu kan, sudah nggak doyan lagi. Di sana nanti enaknya itu Pak, makan banyak nggak kenyang, dan enaknya itu nggak berkurang. Kita mungkin ada yang seneng bakso, makan satu piring masih enak Pak ya, nambah 2 mangkok sudah mulai 3 mangkok nek gitu kan. Ya itu Pak, nikmat dunia itu sebentar dan sedikit. Kalau di sana Pak, itu nggak ada istilah berkurang rasa dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ya keistimewaan sholat berjamaah yang berikutnya. Langsung saja terjemahannya Pak ya. Barang siapa sholat jamaah dengan ikhlas karena Allah, ya, selama 40 hari. Nah inilah Pak, nanti kenapa ada orang itu mengamalkan 4 sholat apa Pak? Sholat arba'in. Ini dalilnya secara umum ini Bapak Ibu ya. 40 hari dengan mendapati takbir, ya, yaitu takbiratul ihram. Artinya dia itu masih bisa takbiratul ihram bareng imam, nggak masbuk Pak, nggak masbuk ya. Maka ia dibebaskan dari 2 perkara. Pertama, dibebaskan dari neraka, dan dibebaskan dari kemunafikan. Ya, jadi kalau bahasa orang olahraganya itu di drill dulu Pak, supaya itu menjadi karakter kita. Bagaimana sih kalau konsisten sholat berjamaah? Lakuin dulu Pak, paksain 40 hari itu Pak. 40 hari itu pokoknya dipaksain, bisa nggak bisa harus berjamaah, bisa nggak bisa. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan dengan baik, itu kedepannya itu sudah benar-benar paten Pak, sudah benar-benar otomatis. Pokoknya kalau sudah dengar Allahu Akbar, udah nggak mikir Pak ya. Kami pernah ngajar di kantor itu Pak, saya heran dengan kantor itu. Ini kantor atau majelis taklim? Kantor tapi kegiatan ngajinya itu banyak Pak ya. Saya pribadi itu waktu itu ngajar 2 kali dalam sepekan. Lah ini kantor nyari duit apa nyari pahala dalam hati gitu Pak. Akhirnya kami pengen tahu siapa sih manajernya. Akhirnya manajernya begini Pak, bilang begini, ya alhamdulillah Ustaz, setelah kita mengamalkan sholat arba'in ataupun berjamaah selama 40 hari ya berturut-turut, akhirnya kami itu punya kesimpulan dan punya keyakinan bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan itu sebetulnya hanya menunggu waktu sholat. Bayangin Pak, itu manajernya yang ngomong kayak gitu Pak. Wah, dalam hati saya, waduh, saya guru ngaji kalah ini dengan manajer ini. Bayangin Pak, ini keluar dari mulut seorang manajer ya kantor gitu kan, yang memang profit, tujuannya untuk bisnis, nyari keuntungan, kok bisa-bisanya berbicara seperti itu Pak. Kami itu Pak dan teman-teman sudah punya keyakinan
Ya, bahwasanya kerjaan yang kita lakukan itu hanya menunggu datangnya waktu sholat. Luar biasa, Pak. Makanya di sebagian apa itu, Pak, yang suka bangun-bangun jalan itu, termasuk yang ada di Bekasi, yang ada di Pekayon itu, utamakan sholat dan keselamatan kerja. Kan biasanya utamakan keselamatan kerja gitu, Pak, ya. Itu dibalik, utamakan sholat dan keselamatan kerja. Itu berarti orang yang seperti itu, Pak, itu kalau seandainya bisnisnya untung banyak, dia nggak akan semena-mena, ya, tidak akan menjadikan keuntungannya itu ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Kalaupun dia, mohon maaf, katakanlah rugi, dia akan santai, Pak, orang seperti itu, Pak, nggak sampai stres. Betul nggak, Pak? Orang kalau sudah seperti itu mentalnya luar biasa. Dan itulah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salat berjamaah bagi wanita. Karena termasuk hadis yang saya cantumkan nanti, ada di sana ustadz-ustadz yang sampai mengatakan pokoknya apapun alasannya ibu-ibu itu baiknya sholatnya di rumah. Sering dengar seperti itu, Bapak Ibu? Ya, ini hadisnya nanti saya kasih, Pak. Tapi ingat, saya tadi di awal sudah bilang, Pak, kalau kita ketemu ayat, ketemu hadis, jangan langsung dikonsumsi sendiri, Pak. Bahaya, ya. Harus melalui pemahaman para ulama yang sudah diakui keilmuannya. Bahasa lainnya apa, Pak? Kita itu ngekor saja, Pak, ngikut, ya. Kami menyampaikan ini bukan ilmu saya, Pak, sebetulnya ini saya hanya nyari dari kitab-kitab. Ya, sebetulnya ini adalah perkataan-perkataan para ulama. Ya, ini sholat berjamaah di masjid bagi wanita. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik ya bagi mereka. Ingat, hadis ini ada asbabun nuzulnya, Pak. Ada asbabul wurud. Kalau ayat itu asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Asbabun nuzul itu sebab turunnya, ya, atau sebab munculnya hadis. Hadis ini kapan muncul? Ya, ini di Madinah, Bapak Ibu, di Madinah. Jadi awal-awal Nabi di Madinah itu kondisinya kurang kondusif. Masjid juga belum memadai, apalagi ya disiapkan untuk ibu-ibu, untuk wanita, belum. Akhirnya Rasulullah sebaik-baik perempuan itu sholatnya itu di dalam rumahnya yang paling safety. Misalkan rumahnya itu ada pagar, Pak, ya. Terus kemudian ada ruangan, dan di dalam ruangan itu masih ada kamar lagi. Itulah tempat yang paling baik untuk wanita sholat pada masa itu, Pak, karena kondisinya masih rusuh. Kondisinya apa, Pak? Masih rusuh, kondisinya nggak aman. Berarti ya, makanya lagi-lagi kita harus baca dari ulama, Pak. Jangan baca hadis udah apapun alasannya, ya, meskipun rumahnya itu di depan masjid, perempuan sholatnya lebih baik di masjid. Ntar dulu, Pak, itu ada asbabul wurudnya. Hadis itu muncul karena ada sebab. Sebab yang pertama, karena saat itu kondisi Madinah kurang kondusif, masih banyak kerusuhan. Yang kedua, belum ada masjid yang memfasilitasi kaum wanita. Satu lagi, mungkin di rumah ada ibu-ibu yang memiliki kewajiban lebih penting dibanding mendatangi sholat di masjid. Tapi kalau tiga alasan ini sudah nggak ada, Bapak Ibu. Pertama, tidak ada kewajiban yang harus dilakukan di rumah, entah itu masak, ngurusin anak-anak, bersih-bersih rumah. Wah, di sini insya Allah punya IRT semua, Pak, ya. Ya, jadi tinggal duduk manis saja. Ya, jadi kalau sudah pertama itu, Pak, kapan ibu-ibu itu akan mendapatkan pahala sholat jamaah sama dengan laki-laki? Pertama tadi, kalau di rumah sudah nggak ada kewajiban, entah itu ngurus suami, ngurus anak, atau ngurus rumah. Yang kedua, tempatnya aman dari fitnah dan dari kerusuhan. Aman, Pak, ya. Insya Allah di sini aman, security di mana-mana gitu, ya. Jadi sudah aman, nggak dijamin nggak akan ada timbulnya fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan, atau fitnah bahasa lainnya. Yang ketiga, ada fasilitas untuk ibu-ibu. Di sini ada nggak, Pak, fasilitas untuk ibu-ibu? Tempat, ya udah,
Kalau sudah terpenuhi 3 syarat itu Bapak Ibu, ibu-ibu mau apa, insya Allah kalau sholat jamaah di masjid itu dapat pahalanya nggak kurang ya dari bapak-bapak. Syaratnya tadi ya. Apa Bu? Pertama Bu, tidak ada kewajiban di rumah, apapun itu kewajibannya. Kedua ya, kondisinya aman, jalannya aman ya, tempat untuk menuju masjid itu aman. Yang ketiga, ada fasilitas khusus untuk ibu-ibu. Dengan demikian ya, fadilah dan keutamaan salat berjamaah bagi wanita sama dengan laki-laki. Baik, nah sekarang dengan bapak-bapak ini, kalau dengan bapak-bapak banyak ini Pak, banyak banget ya. Kalau tadi ibu cuma 1 aja Pak ya. Ini untuk bapak-bapak. Kemudian yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Berarti kalau ruku bersama orang-orang yang ruku ini sendirian atau berjamaah, Pak? Ya berjamaah. Ya. Selesai ya. Berikutnya, barang siapa mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya sholatnya itu nggak sempurna. Ada yang tahu Pak kenapa sholat sendirian itu nggak sempurna? Betul ya, tadi pahalanya cuma 1 Pak. Pahala cuma apa Pak? Cuma 1, kan tadi sudah dibahas di awal. Sholat sendirian itu pahalanya 1 derajat, berjamaah 25 sampai 27 derajat. Ya, nggak sempurna Pak. Ya cuma 1, untuk sendiri aja kurang, apalagi untuk bagi-bagi. Logikanya seperti itu, kecuali ada uzur. Nah, kalau ada uzur Pak, ya misalkan sakit yang benar-benar nggak bisa melangkah ke masjid, itu sudah dicatat sholatnya itu pahala berjamaah ya. Jadi orang yang sudah konsisten berjamaah di masjid, kok tiba-tiba ada uzur, meskipun dia sholat sendirian, sama Allah dicatat sholatnya itu ya sebagaimana dia sholat berjamaah. Itu enaknya Pak kalau kita sudah konsisten ya, kayak aturan kantor itu loh Pak ya. Ada kan aturan kantor itu kan yang fleksibel Pak. Jadi karyawan ini terkenal baik dan seterusnya, ternyata dia ada uzur, nggak dipotong Pak gajinya. Ada kan Pak kantor seperti itu? Ya sama Pak ya. Kalau kantor saja punya aturan yang bijak, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Pak, lebih-lebih gitu kan. Baik, apa itu diantara uzur Bapak Ibu? Ya sakit, safar, hujan lebat, cuaca yang ekstrim gitu kan, yang itu dapat mengganggu kesehatan kita. Berikutnya, nah ini agak panjang Pak, mungkin yang agak panjang kami lewati saja, nanti kami share ya slide-nya. Berikutnya, apakah engkau mendengar suara panggilan untuk azan? Ya, ia menjawab iya. Beliau bersabda, kalau begitu penuhilah panggilan itu. Maksudnya begini, jadi zaman sahabat itu ada seorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa Pak? Abdullah bin Ummi Maktum, benar-benar buta Pak ya, nggak melihat. Dia galau ya, kira-kira kalau saya dengar azan ke masjid enggak, kalau ke masjid gimana, nggak ada yang nganter dan seterusnya. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, ya engkau tahu kondisi saya seperti ini, apakah saya tetap wajib berjamaah di masjid? Rasulullah bilang, ya enggak usah gitu kan. Rasulullah itu sebelum pergi Pak tanya lagi, ya Abdullah, kamu dengar nggak suara azan? Dengar. Oh kalau gitu datengin masjid. Tapi ini jangan salah difahami Pak, saat itu azan belum pakai toa. Belum pakai apa Pak? Belum pakai toa ya. Artinya apa? Rumah Abdullah ini nggak begitu jauh dari masjid, dan saat itu nggak ada lalu lintas motor kebut-kebutan ya kan, mobil kebut-kebutan. Kalaupun nabrak, saat itu nabrak orang atau nabrak kuda aja Pak ya kan ya. Dan di sana itu nggak ada selokan-selokan dalam tuh, di Arab nggak ada zaman dulu itu Pak, datar aja kayak lapangan bola itu Pak ya. Akhirnya Rasulullah bilang sebelum pergi, mohon maaf Abdullah, kamu dengar nggak azan? Dengar. Ya udah datengin ya. Ya logikanya seperti itu Pak, karena saat itu jarak antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum dengan masjid itu sangat dekat. Kedua,
itu untuk ke masjid itu dijamin nerka-nerka itu nggak akan nabrak, nggak akan kejeblos dan seterusnya ya. Nah ini jangan difahami begini Pak, ada tetangga yang di pojok sana gitu kan, rumahnya agak jauh, jalannya muter-muter gitu Pak ya, belok-belok, mohon maaf, dan kondisinya mohon maaf tidak melihat, terus kita pakai hadis ini Pak, nyusahin orang itu namanya Pak, zaman Nabi itu Pak, itu ada Abdullah bin Umi Maktum, dia buta Pak, tapi tetap suruh ke masjid kalau dengar azan. Lah sini Pak azannya pakai toa, jalannya sudah belok-belok. Jangan dipakai hadis itu Pak, jangan dipakai ya. Nah ini maksud kami, kita itu menyikapi hadis itu nggak bisa langsung kita amalkan mentah-mentah, bahaya itu Pak. Apa Pak? Bahaya. Baik, kita lanjut. Nah ini Pak ya, ini ada ayat, ada hadis-hadis yang lumayan agak apa namanya agak keras ini ya. Tapi lagi-lagi kita harus menyikapinya dengan bijak. Maksudnya untuk diri kita sendiri Pak, kita harus pakai hadis-hadis itu yang saklek. Untuk siapa Pak? Untuk kita pribadi. Maksudnya kita itu biar jadi orang yang konsisten, tapi untuk diajarkan kepada orang kita harus pakai yang longgar ya. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu aku menyuruh azan untuk sholat, kemudian kusuruh seseorang laki-laki mengimami orang-orang, setelah itu kudatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah dan kubakar rumah-rumah mereka. Nah di sini jangan dimakan mentah-mentah Pak, bahaya Pak. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan memperoleh daging gemuk atau 2 kaki hewan berkuku belah, maksudnya ini bagian terbaik dari kambing atau dari sapi Pak, dagingnya, niscaya dia akan mendatangi sholat isya. Jadi dalam hadis ini tuh diceritakan Pak, Rasulullah itu geram banget dengan orang-orang ya yang masih nongkrong, masih ngopi, sedangkan di sana ada masjid yang sudah mengumandangkan sholat. Geram banget, sampai-sampai Rasulullah itu geramnya itu, saya itu kalau ngelihat orang kayak gitu pengen bakar rumahnya. Ingat, jangan ditafsirkan ini pengen bakar beneran Bapak Ibu ya, pengen bakar beneran, enggak, maksudnya itu dia itu pengen ngobrak-ngabrik kegiatan orang ya yang dilakukan di tengah-tengah panggilan sholat berjamaah ya. Jadi kegeraman Rasulullah itu bukan berarti kita harus ekstrim, harus menghukumi orang yang tidak mau berjamaah itu dengan kata-kata yang tidak bijak gitu kan, dan seterusnya. Makanya harus dipahami hadis ini secara utuh ya. Andai saja mereka tahu pahala sholat berjamaah, mereka itu sama dengan memperoleh daging yang gemuk ya. Maksudnya itu pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus membaca hadis-hadis ini dengan bijak dan memahaminya itu jangan letterlet ya. Bapak tahu Al-Azhar Pak, Al-Azhar Kairo. Di Masjid Al-Azhar Kairo itu Pak, apalagi dekat universitasnya, itu biasa Pak ya, sudah kumandang azan, sudah qomat, di samping Masjid Al-Azhar itu Pak banyak orang ngopi, nyantai dan seterusnya ya. Artinya apa? Artinya hadis ini memang kalau untuk kita pribadi jangan seperti itu, tapi kalau untuk orang yang lain kita kasih kelonggaran. Maksudnya begini, kita harus memberikan sebuah kelonggaran itu dalam artian mungkin ada orang-orang yang sedang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan saat itu juga ya. Ada orang-orang yang memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan saat itu juga. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan lagi kuliah, lagi apa Pak? Kuliah. Sekarang azan zuhur jam berapa? Setengah 12 atau jam 12 kurang 40. Itu sekolah belum selesai Pak, belnya jam 12 masalahnya sekolah itu, termasuk kantor ya kan ya. Jamnya nanggung misalkan Pak, biasanya kan dosen atau guru itu kalau sudah di jam paling ujung itu kan akan memberikan kesimpulan dari sebuah materi. Kalau kuliah mungkin akan memberikan kesimpulan dari sebuah presentasi dan seterusnya, atau ingin memberikan nasihat-nasihat wejangan-wejangan. Jangan sampai anak kita didik begini, nak pokoknya kalau sudah dengar azan, meskipun kamu lagi kuliah, tinggalin itu kuliah, izin sama gurunya ya.
Karena Rasulullah itu kalau ngelihat orang kumpul-kumpul dan sudah azan, itu Rasulullah pengen bakar rumahnya. Ditunjukin hadis ini misalkan, Pak. Ya, ditunjukkan hadis ini. Mohon maaf, itu kurang bijak, Pak. Kurang apa? Kurang bijak. Itu benar tapi tidak pada tempatnya. Hadis ini benar, Pak. Sahih, ya, riwayatnya Bukhari. Saya kasih footnote di nomor 9. Tapi pengamalannya berbeda, ya. Maksud kami begini, Pak. Untuk kita pribadi nih, Pak. Untuk masing-masing kita pakai hadis ini, Pak. Tapi untuk ngajarin orang lain pakai setelan kendor. Pakai setelan yang apa, Pak? Pakai setelan yang kendor. Setelan yang kendor itu apa? Ya tadi, sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat loh. Ya dibanding sholat sendirian. Itu setelan yang kendor, Pak. Nah, kalau setelan yang kenceng ini, jadi biasakan untuk diri sendiri pakai setelan yang sekenceng-kencengnya, ya. Kalau untuk yang lain kita pakai setelan yang longgar, yang bijak. Makanya Bapak Ibu, menurut Imam Syafi'i, nah begitu kan, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Dalam artian tadi, Pak, Imam Syafi'i untuk diri sendiri pakai hadis ini, Pak. Tapi untuk orang lain dia pakai hadis sholat berjamaah 27 derajat. Itu disimpulkan oleh Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu sunnah. Tapi ingat, Imam Syafi'i nggak pernah meninggalkan sholat jamaah, Pak. Loh gimana loh, dia imamnya kok, Pak. Dia imamnya. Ya otomatis dia yang datang paling duluan. Tapi itu tadi, untuk yang lain setelannya kendor ataupun longgar. Jadi untuk kita dan keluarga, Pak, tolong pakai setelan kenceng. Tapi untuk yang lain pakai setelan longgar. Otomatis, Pak, kalau masing-masing kita seperti itu, nggak usah pakai hadis-hadis ini dibunyi-bunyikan, nanti akan datang semua ke masjid, Pak. Loh, dia sudah nyetel sendirinya dengan setelan apa, Pak? Setelan yang kenceng tadi. Jangan dibalik, Pak, ya. Untuk yang lain setelannya kewenceng, untuk dirinya kendor. Ini namanya jarkoni. Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini masih banyak hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Ya. Nah, ini sedikit tahdzir. Tahdzir itu sedikit warning, Pak. Bagi yang sebetulnya bisa jamaah tapi ya ngelewatin saja. Dan saya melihat pada zaman kami, yaitu pada zaman sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik, ya, yang telah diketahui kemunafikannya. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kita memang ada waktu untuk berjamaah, ya tolonglah, ya, ditinggalkan dulu aktivitas yang tidak lebih penting daripada sholat berjamaah. Ya contohnya balesin WA gitu kan, balesin pesanan-pesanan. Kan sekarang modelnya udah jualan online semua, Pak, ya. Balesin orderan-orderan, ya. Sholat berjamaah itu nggak kurang dari 10 menit, Pak, ya. Kalau jauh dikit ya paling 15 menit, itu pun sudah include dengan qobliyah dan ba'diyahnya, itu paling lama. Ya, jadi khawatir, Pak, kalau kita memang bisa sholat berjamaah tapi nggak mau berjamaah, itu ada kemunafikan. Ada apa, Pak? Ada kemunafikan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mengerjakan sholat berjamaah tidak memakan waktu lama, hanya 10 menit. Ini tengah-tengah saja, Pak. Tidak lebih daripada waktu berdagang, kerja, kuliah, dan makan. Betul nggak, Pak? Iya. Coba kalau kita nyempetin mau makan di luar, Pak. Waduh, ya, udah lama, macet, ditambah lagi ya mahal, menunya nggak sesuai selera misalkan rasanya, Pak. Yang ada pulang-pulang gerutu, salah siapa gitu kan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu secara jamaah di masjid. Di mana, Pak? Di masjid, ya. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon pertolongan dan hanya kepadanya kita bertawakal. Baik, kami akan kasih shock terapi lagi, Pak. Kami tadi sudah kasih mukadimah. Tadi syahadat itu bisa gugur, betul nggak, Pak? Kalau kita terlahir dalam kondisi muslim, nggak perlu, Pak, ikrar syahadat, Pak. Apalagi sampai diumumkan takbir di luar, nggak perlu, kecuali mu'alaf. Yang kedua, rukun Islam yang kedua apa, Pak? Sholat. Kita lewatin dulu sholat, Pak. Kita lompat. Setelah sholat apa, Pak? Zakat. Zakat, Pak. Sekalipun zakat fitrah, bayangin, Pak. Jangankan zakat mal, ya, zakat panen, zakat hewan ternak, zakat produktif, zakat profesi.
zakat fitrah sekalipun yang cuma setahun sekali, yang kalau dimaksimalkan itu cuma 3 kilo, kalau dimaksimalin 3 kilo Pak ya, itu udah maksimal banget Pak. Karena ada ulama yang berpendapat itu kalau dikiloin 2,5, ada yang 2,7, udahlah dibuletin aja 3 kilo. Itu kalau kita memang nggak punya Bapak Ibu, itu gugur kewajiban. Bayangin Pak, andai saja zakat fitrah yang cuma 3 kilo beras atau yang senilai 3 kilo beras, pada saat itu kita benar-benar nggak ada Pak. Atau kayak kondisi saudara-saudara kita yang mungkin mohon maaf habis kena banjir, naudzubillah, habis kena gempa, atau saudara-saudara kita di Timur Tengah seperti di Palestina, kalau nggak punya itu gugur kewajiban, padahal rukun Islam, betul nggak Pak? Gugur kewajiban. Apalagi zakat mal yang zakat profesi belum tentu orang punya gitu kan. Terus kemudian rukun yang keempat apa Bapak Ibu? Puasa. Puasa itu benar-benar bisa gugur Pak. Mohon maaf untuk yang sudah uzur, cukup bayar apa Pak? Fidyah. Insya Allah sudah jelas masalah fidyah. Yang terakhir haji. Apalagi haji Pak, ya, banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia rata-rata belum pada haji, betul nggak Pak? Apalagi yang di kampung-kampung, di daerah-daerah, mengingat selain haji mahal itu waiting listnya itu sampai puluhan tahun. Tapi itu rukun, bisa gugur kewajiban nggak Pak? Gugur kalau memang nggak ada kemampuan, baik itu kemampuan fisik ataupun kemampuan materi. Berarti semua rukun yang syahadat bisa gugur kalau kita sudah dilahirkan kondisi muslim. Apalagi tadi Pak, zakat bisa gugur kalau kita memang nggak punya apa-apa, apa yang kita zakatin, ya. Kemudian puasa bisa gugur kalau ada uzur syar'i, cukup dibayar dengan fidyah. Haji apalagi kalau nggak punya kemampuan baik itu secara finansial ataupun fisik, gugur kewajiban haji. Kalau sholat Pak, ada nggak istilah gugur bagi yang sudah mukallaf? Apa itu mukallaf Pak? Balik, akil, muslim akil balik, orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, ya. Emang mau Pak nggak dikatakan nggak berakal sehat? Udah balik semua di sini Pak ya? Udah balik keempat atau balik kelima ini? Ya kalau belum balik sekolah TK lagi. Ya emang kita mau nggak dikatain nggak sehat gitu kan? Nggak berakal. Jadi mukallaf tadi apa Pak? Muslim balik berakal. Insya Allah semua kita mukallaf. Orang mukallaf dalam kondisi apapun, dimanapun, bayangin Pak, Allah nggak mau peduli. Boleh kata Allah, saya kasih kelonggaran. Haji mungkin bisa gugur, puasa bisa gugur, sholat bisa gugur, syahadat bisa gugur. Tapi saya cuma minta satu aja yang sampai dalam kondisi apapun nggak bisa digugurkan, yaitu sholat. Apa Pak? Sholat. Makanya Allah pun membuat kebijakan yang luar biasa dalam sholat. Apa itu kebijakannya? Dispensasi keringanan, ya. Yang nggak bisa berjamaah ya udahlah nggak apa-apa. Makanya Imam Syafi'i itu ngambil sunnah itu tadi Pak, karena ada kalanya kita memang ada uzur, betul nggak Pak? Ada uzur, ya. Yang nggak bisa berjamaah nggak apa-apa di rumah atau sendirian. Yang nggak bisa berdiri nggak apa-apa duduk. Yang nggak bisa duduk tiduran saja itu sudah nggak sempurna. Ntar dulu Bu, pakai isyarat dulu Pak. Pakai isyarat, pakai apa Pak? Kedipan. Masih bisa berkedip loh Bu. Masih bisa berkedip, makanya sholatnya pakai kedip-kedip apa? Pakai apa Pak? Ya pakai kedipan gitu Pak. Pakai kedip. Udah nggak bisa berkedip, disolatin. Waduh, nggak bisa tayamum, lagi luka. Nggak bisa wudhu, tayamum. Waduh, tayamum pakai debu susah. Udah pakai apa aja? Pakai debu yang nempel di karpet, nempel di tembok, nempel di sofa, betul nggak Pak? Tapi ini auratnya nggak tutup, nggak apa-apa, ya. Makanya sholat itu luar biasa Pak. Allah kasih keringanan seringan-ringannya. Nggak ngadep kiblat tetap sah. Tetap apa Pak? Contoh ini Pak, contoh. Ini naudzubillah dalam kondisi seperti itu. Misal ini Pak, misal kita dalam kondisi sakit parah. Kok kebetulan nggak ada yang nungguin, sedangkan kita masih dengar waktu sholat atau dengar azan. Kita bangun nggak bisa. Mungkin mohon maaf ada najis di tubuh kita. Ya, ingat
ini pelajaran berharga Pak. Tetap sholat dalam kondisi apapun, meskipun auratnya kelihatan. Ini kan dalam kondisi darurat. Saya bilang tadi apa Pak? Kondisi sakit sendirian, nggak ada yang bantuin, tapi di sisi lain kita masih dengar suara azan. Jelas Pak? Udah sholat aja Pak. Meskipun kita nggak ngadep kiblat, meskipun mohon maaf ada najis nempel di badan, tetap sholat. Bayangin Pak. Ya, logikanya dalam perang yang berkecamuk, bayangin Pak, dalam perang apa Pak? Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya sholatul khauf, sholat dalam perang berkecamuk. Meskipun musuh itu sedang tembak-tembakan dari itu Pak, bayangin itu disuruh sholat Pak, sambil lari-larian, sambil ya, lu gimana rukunya? Rukunya sebisanya Pak, rukunya itu sambil jalan, sambil gini aja cukup Pak. Nggak harus ruku beneran ya, subhana rabbil azimi 3 kali, ya udah ditembak dari belakang kalau begitu. Rukunya itu sambil lari-lari Pak, sujudnya juga sambil lari-lari. Pokoknya yang penting sholat. Bayangin Pak, farijalan au rukbana, kata Allah, sholatnya mau sambil lari-lari, sambil ya katakanlah tembak-tembakan, kan kalau perang seperti itu Pak, tetap sholat. Bayangin Pak, yaitu tadi, karena sholat itu adalah tiang. Adalah apa Pak? Adalah tiang. Kalau seandainya negara ini tiangnya adalah siapa negara itu Pak? Tiangnya ibu-ibu. Ya kalau negara itu tiangnya ibu-ibu, kalau ibadah itu tiangnya, kalau agama itu tiangnya sholat. Baik. Berarti di sana itu ada sesuatu. Kenapa Allah itu tidak ingin ibadah satu ini ditinggalkan ya, dalam kondisi apapun, yaitu tadi Pak, karena itu adalah tiang. Karena itulah nanti yang akan menjadi pembeda orang itu kufur atau syirik, dan itulah nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketemu orang Pak ya, sholat itu kepalanya Pak, wajahnya. Kalau kita ketemu orang, yang pertama kali kita lihat apa Bapak Ibu? Kakinya, tangannya, kupingnya, atau wajahnya Pak? Wajahnya. Apalagi bapak-bapak ya, betul nggak Pak? Bapak-bapak, apalagi dulu waktu dalam pencarian jodoh gitu kan, yang pertama kali dilihat itu wajahnya, bukan kakinya, bukan tangannya, ya kan? Ya, ibu-ibu aja yang lihat wajahnya Pak, ya, apalagi bapak-bapak. Nah begitupun sholat, ya, sholat itu yang pertama kali akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wajahnya masuk Pak, nanti semuanya ngikut, ya, semuanya ngikut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sholat. Terus kemudian apa hikmahnya sih sholat itu nggak boleh kita tinggalkan? Sholat itu ibarat kuota. Tahu kuota Pak? Data Pak. Coba sekarang siapa yang HP-nya nggak ada kuotanya Pak? Yang sekarang HP nggak ada kuotanya, seolah-olah udah sempit dunia ini, betul nggak Pak? Sempit Pak. Ya, apalagi yang suka shopping dan seterusnya, yang suka belanja online. Maksudnya apa? Kita itu bisa connect. Bisa apa Bapak Ibu? Bisa connect. Sholat itu connect Pak. Sholat itu secara bahasa artinya connect. Connect dengan siapa? Connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa Pak? Kalau kita sudah connect dengan Allah, insya Allah segala permasalahan dan kebutuhan hidup kita itu akan dapat solusinya. Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen dapat solusi? Cita-cita, keinginan, impian semuanya terwujud? Pengen. Salatnya harus connect sama pihak siapa Pak? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen belanja di Shopee aja harus connect dengan internet. Pengen pesan GoFood harus connect dengan internet. Begitupun sholat. Makanya sholat itu asal katanya itu apa Pak? Sholat asal katanya apa? Sholla yusolli, yang artinya itu connect, nyambung, sinkron, ya. Nah, otomatis ketika kita menegakkan sholat kita itu senantiasa sinkron dan nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan salah Pak, ada ulama tasawuf itu yang membuat kalimat manunggaling kawula Gusti itu jangan disalahartikan Pak. Manunggaling kawula Gusti itu artinya seorang hamba itu kalau sudah connect dengan Tuhannya, ini sudah hamba yang berbeda dengan hamba-hamba yang biasanya Pak. Ketika dia berjalan, itu berjalannya tidak sama dengan berjalannya orang biasa. Ketika makannya tidak sama dengan orang biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup ya Pak?
Ya, ini sudah itu sudah penuh ya insya Allah. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahi, silahkan. Ya, silahkan Bapak. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau jawab, persilahkan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Ya, ini berarti sudah masuk Pak ya, sudah paham. Ya. Mari kita berdoa Pak, supaya ilmu yang kita lakukan itu ilmu yang bermanfaat, dalam artian ilmu yang kita amalkan, yang kemudian itu bisa memberikan efek perubahan baik bagi kehidupan kita. Apa doanya? Allahumma ja'alna mimman nastami'ul qawla wa nattabi'u ma ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat baik dan bisa mengamalkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian kita berdoa lagi, ya doa setelah belajar supaya ilmu ini bisa kita ingat, bisa kita ajarkan kepada anak kita, keluarga kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat atau menjadi sedekah jariyah. Mohon diikuti doanya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.